Apa kabar anak-anak? Semoga anak-anak ibu semakin sehat, semakin kuat, dan semakin cerdas. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tema 1, subtema 2, pembelajaran yang pertama. Anak-anak, sekarang kita sudah masuk ke subtema 2, yaitu hewan sahabatku. Nah, ibu ingin bertanya kepada anak-anak ibu, apakah anak-anak ibu penyayang binatang? Dan apakah anak-anak ibu memperoleh manfaat dari binatang tersebut? Dan tahukah anak-anak ibu bagaimana cara berkembang biak binatang? Nah, untuk mengetahuinya, mari sama-sama kita pelajari. Anak-anak, negara-negara di Asia Tenggara ini banyak sekali memiliki jenis-jenis hewan. Beberapa hewan di antaranya ada yang dijadikan makanan, ada yang dijadikan simbol negara, dan ada yang dijadikan binatang peliharaan. Untuk lebih jelasnya, silakan anak-anak simak video berikut ini. Gajah putih dianggap suci oleh beberapa negara di Asia Tenggara seperti Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Menjaga gajah putih adalah usaha yang sangat mahal karena pemiliknya harus menyediakan makanan khusus untuk gajah. Indonesia dikaruniai luas wilayah lautan lebih besar dibandingkan luas daratan. Luas lautan Indonesia mencapai 5,8 juta kilometer persegi. Di dalam lautan Indonesia tersimpan potensi perikanan yang cukup besar, salah satunya ikan tuna. Ikan tuna adalah salah satu ikan yang paling banyak dicari di negara lain, seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Tahukah anak-anak burung yang hidup di negara tetangga kita? Burung takurdahan hidup di Malaysia. Hewan ini termasuk hewan yang dilindungi negara. Hewan-hewan tersebut merupakan sebagian dari hewan yang hidup di Asia Tenggara. Bisakah anak-anak ibu menemukan hewan lainnya? Perkembangbiakan hewan. Anak-anak, perkembangbiakan hewan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, ovipar, yaitu hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Yang kedua, vivipar, hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Dan yang ketiga, ovovivipar, hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus melahirkan. Ovipar adalah perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara bertelur. Ovipar sendiri berasal dari kata ovum yang berarti telur. Setelah bertelur, induk akan mengerami telur tersebut beberapa waktu agar bisa menjadi individu baru yang sejenis. Ciri-ciri hewan ovipar atau hewan yang bertelur: pertama, tidak mempunyai daun telinga. Yang kedua, tidak menyusui anaknya. Yang ketiga, induk mengerami telur. Yang keempat, tidak memiliki kelenjar susu. Anak-anak ibu ada yang tahu tidak contoh dari binatang ovipar? Ya, betul. Sekarang ibu akan menambahkan beberapa contoh lainnya. Contoh binatang ovipar antara lain ayam, ular, cicak, bebek, penyu, burung merpati, kadal, kura-kura, komodo, lalat, dan masih banyak lagi yang lainnya. Vivipar adalah perkembangbiakan dengan cara melahirkan atau beranak. Pada umumnya, perkembangbiakan jenis ini banyak terjadi pada hewan jenis mamalia atau hewan menyusui, dengan cara pembuahan sel jantan terhadap sel telur betina di dalam tubuhnya. Ciri-ciri hewan vivipar atau beranak yaitu: pertama, menyusui anaknya. Yang kedua, mempunyai daun telinga. Yang ketiga, tubuhnya ditutupi dengan bulu atau rambut. Yang keempat, induk mengandung keturunannya selama beberapa waktu. Yang kelima, mempunyai kelenjar susu. Contoh hewan yang berkembang biak secara vivipar atau beranak yaitu kucing, anjing, kambing, sapi, kerbau, gajah, jerapah, tupai,
kuda, dan masih banyak lagi lainnya. Nah, perkembangbiakan yang terakhir adalah perkembangbiakan secara ovovivivar atau perkembangbiakan secara melahirkan sekaligus bertelur. Nah, pada perkembangbiakan ovovivivar ini hewan tidak memiliki ciri-ciri khusus. Contoh hewan ovovivivar antara lain ikan gupi, platypus, iguana, ikan hiu, ikan pari, kuda laut, salamander, ular bangkai laut, kadal jenis tertentu, bunglon jenis tertentu, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, sekarang anak-anak ibu sudah tahu kan, perkembangbiakan pada hewan itu ada 3. Yang pertama ovipar, berkembang biak dengan cara bertelur. Yang kedua vivipar, berkembang biak dengan cara melahirkan atau beranak. Dan yang ketiga yaitu ovovivipar, berkembang biak dengan cara beranak sekaligus bertelur. Nah, sekarang waktunya tugas untuk anak-anak ibu. Anak-anak ibu diminta untuk menulis manfaat dari perkembangbiakan hewan secara ovipar dan vivipar. Anak-anak, hewan-hewan yang ada sangat membantu penduduk di kawasan Asia Tenggara dalam kegiatan ekonomi. Kondisi geografis di Asia Tenggara membantu penduduknya memanfaatkan hewan dalam kehidupan sehari-hari. Ikan banyak dijual dan dikonsumsi. Hewan ternak banyak yang dijual di dalam negeri, bahkan sampai ada yang mengekspornya. Kamu bisa belajar lebih banyak mengenai kegiatan ekonomi di kawasan Asia Tenggara terkait kondisi geografisnya. Potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia. Kawasan ini menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Oleh karena itu, Asia Tenggara menjadi wilayah persaingan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis kawasan ini. ASEAN berperan sebagai wadah untuk menghindari persengketaan yang mungkin timbul. Dengan posisi yang strategis ini, setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya yang menjadi kekuatan negara. Negara yang pertama yaitu Brunei Darussalam. Negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Negara yang kedua, Filipina. Filipina adalah sebuah negara kepulauan yang mata pencarian sebagian besar penduduknya adalah di bidang pertanian. Filipina berhasil menjadi salah satu negara di dunia yang dapat membangun dan mengembangkan pertaniannya dengan baik. Beberapa produk unggulan hasil pertaniannya diekspor ke berbagai negara seperti nanas, padi, kelapa, dan gula. Hasil pertanian inilah yang menunjang perkembangan ekonomi negara ini. Negara yang ketiga yaitu Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan ini, Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Banyak hal yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi Indonesia. Saat ini, Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk-produk dari kayu. Pertambangan menjadi salah satu pintu masuk para pengusaha mancanegara ke Indonesia. Keindahan alam Indonesia pun merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa negara dari sektor pariwisata. Negara yang keempat, Kamboja. Di Kamboja mengalir Sungai Mekong. Daerah di sekitar Sungai Mekong merupakan daerah yang subur. Mata pencarian penduduk Kamboja adalah pertanian. Hasil pertanian Kamboja yang besar adalah padi dan karet. Negara kelima yaitu Laos. Laos bertetangga dengan Kamboja. Negara ini dilewati oleh aliran Sungai Mekong. Sama seperti di Kamboja, kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang aliran sungai ini. Sebagian besar hasil pertanian dinikmati oleh masyarakat Laos. Negara yang keenam yaitu Malaysia. Kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi Malaysia yang mengalami pertumbuhan tercepat.
peralatan elektronik, minyak, dan gas bumi diekspor ke negara lain. Produk dari kayu, minyak sawit, karet, tekstil, sepatu, dan bahan-bahan kimia diperdagangkan di dunia internasional. Negara yang ketujuh yaitu Myanmar. Mata pencarian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Padi merupakan hasil utama dari pertanian di sana. Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Negara yang kedelapan yaitu Singapura. Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Letak Singapura sangat strategis. Saat ini Singapura menjadi negara transit teramai di Asia. Negara kesembilan yaitu Thailand. Thailand sering disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Padi memang merupakan hasil pertanian terbesar dari negara ini. Selain itu, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand. Saat ini, penghasilan utama Thailand adalah sektor pariwisata. Keunikan bangunan budaya di Thailand menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan mancanegara. Negara yang ke-10 yaitu Vietnam. Setelah pulih dari perang Vietnam, negara ini mulai berkembang di berbagai sektor perekonomiannya. Pariwisata dan turisme mendukung perkembangan ekonomi. Bidang pendukung lainnya seperti usaha jasa di bidang perhotelan, restoran, serta transportasi juga turut berkembang pesat. Anak-anak, di pelajaran sebelumnya kamu sudah memilih dua negara ASEAN dan membandingkannya dalam hal kehidupan sosial budaya. Untuk melengkapi informasimu tentang kedua negara tersebut, bandingkanlah negara-negara tersebut dari kehidupan ekonominya. Tulislah hasilnya dalam bentuk diagram Venn berikut. Berikut ini adalah contoh yang ibu buat. Diperhatikan baik-baik ya nak. Anak-anak, kamu sudah belajar bagaimana membuat kesimpulan dari teks laporan yang dibaca. Hari ini kamu akan belajar bagaimana membuat kesimpulan dari teks yang kamu dengar. Kamu akan mendengarkan gurumu membaca teks dan mencatat fakta-faktanya. Nah, sekarang simaklah ibu membacakan teks berikut. Indonesia dikaruniai luas wilayah lautan lebih besar dibandingkan luas daratan. Luas lautan Indonesia mencapai 5,8 juta kilometer persegi. Di dalam lautan Indonesia tersimpan potensi perikanan yang cukup besar, salah satunya adalah ikan tuna. Ikan tuna adalah salah satu ikan yang paling banyak dicari di negara lain, seperti Jepang, Amerika, dan Eropa. Gimana anak-anak sudah mendengarkan ibu membacakan teks? Nah, sekarang gunakan diagram berikut untuk mencatat ide pokok yang kamu temukan. Selamat mengerjakan tugas anak-anak ibu, tetap semangat. Demikianlah pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua, dan sampai jumpa di video pembelajaran ibu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.